Daud menyatukan Israel menjadi kuat, ditakuti oleh semua musuh-musuhnya, karena Allah besertanya. Dan Daud memerintah Israel dari kotanya yang agung, Yerusalem. Suara apa itu? Raja telah datang, kembali memasuki Yerusalem. Batsheba, hari ini pergilah dan laksanakan ritual kesuburan. Masta, Uria sudah jadi Yahudi. Dia sudah disunat sesuai kepercayaan kami. Kami tidak menyembah ilah lain. Dia seorang prajurit Het dan akan tetap seperti itu. Dan kau sayangku, akan melahirkan seorang putra. Dia tahu mengacaukan saat yang paling menyenangkan. Makanan yang manis-manis, kismis serta kurma telah disajikan. Dan makanan untuk raja masih hangat. Begitu disanjungnya Raja Israel hari ini, dia tebar pesona sebelum memamerkan kepada bangsa Israel. Seperti orang bodoh yang memamerkan tubuhnya sendiri. Memalukan. Aku yakin mereka menikmati pertunjukan murahan yang penuh kepalsuan ini. Ini sebagai ungkapan syukurku kepada Allah yang telah mengangkatku sebagai pemimpin atas umat Israel. Aku bahkan rela menghinakan diriku lebih lagi daripada itu dan direndahkan di depan mataku sendiri. Kau sungguh bodoh. Mikal, kau seharusnya berada di sana, memimpin para wanita menyambut kami memasuki gerbang kota. Aku adalah putri Raja Saul, dan aku tak mau membungkuk pada orang yang bodoh. Orang asing dan bangsa Israel lebih menghargai diriku daripada istriku sendiri. Mereka menghargaimu seperti menghargai orang paling bodoh. Dulu aku mencintaimu lebih dari apapun. Namun pengaruh jahat merasuk ke dalam hatimu dan menghapuskan rasa cintaku. Pergilah dari hadapanku. Pergi dari hadapanku. Nathan, kemarilah, temani aku minum. Tidak, aku tidak mau minum. Aku akan membangun rumah Allah, sebuah rumah yang bagus di dunia. Seperti yang telah kita bicarakan, aku akan menemanimu. Aku akan mengumpulkan semua barang-barang terbaik dari seluruh penjuru dunia. Ini lebih dari yang kubayangkan, tuanku. Bukankah ini luar biasa? Ada altar untuk korban bakaran. Di tempat Maha Kudus ada tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian akan berada selamanya, dan wangi dupa akan bersatu dengan doa para imam. Aku melihat para tukang yang sedang bekerja keras membuatnya. Aku ingin mewujudkannya, membuatnya dengan segenap hatiku. Aku kemari untuk membicarakan ini. Bagus. Tuanku, silahkan duduk.
Bicaralah. Allah telah berkata padaku, apabila umurmu telah genap, aku akan membangkitkan keturunanmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan tahtamu akan kokoh sampai selama-lamanya. Sungguh besar Engkau Allah. Tiada yang sepertimu. Dan tak ada Allah selain Engkau. Engkau telah mengokohkan bangsa Israel menjadi umat-Mu. Menjadi umat pilihan-Mu selama-lamanya. Dan Daud menaklukkan bangsa Filistin, Moab, Ammon, dan Amalek. Seluruh rakyat berperang bersama Raja Daud dan mengalahkan mereka. Seluruh harta benda diambil dari tangan musuh dan dipersembahkan untuk sang raja. Biarkan dia masuk. Yoab, kau sungguh perkasa. Tuanku, Duduklah. Ada kabar apa? Mungkin kabarnya akan menggembirakan bila Ahitofel berada di sini. Penasehatku, kaulah yang kubutuhkan untuk memberiku nasihat. Tuanku terlalu memuji. Silahkan minum. Aku tak bisa, Tuan. Kami akan bertempur melawan kota Raba di Ammon. Paduka, Yoab ingin bertemu dengan Paduka. Biarkan dia masuk. Baik, Paduka. Ahitofel, kami baru saja membicarakanmu. Tuanku Yoab, apa ada yang bisa kubantu? Iya, tolong beri nasihat pada Raja. Apa yang harus dilakukan Raja di musim semi? Ini saatnya bagi Raja untuk pergi berperang. Tepat sekali. Kami telah mengepung kota Raba di Ammon. Daud, tak ada pertempuran tanpa kehadiranmu. Aku yakin inilah saatnya bagimu untuk memimpin pasukan. Ahitofel, berilah Raja nasihat. Hanya nasihat tadi yang bisa kuberikan, tidak ada nasihat lain. Baiklah. Aku akan menyarankan Raja. Berkati aku. Yang aku butuhkan hanyalah keikutsertaanmu untuk menyerang kota. Dan saat kemenangan ada di tangan kita, aku berharap kau bisa bergabung bersama kami. Inilah waktunya bagi para raja pergi berperang, wahai Daud. Dan inilah saatnya para raja untuk menabur benih dan merawat kebunnya. Oh, Yoab. Kau bercanda rupanya. Aku ini panglima perang. Apa yang kuharapkan selanjutnya? Beri aku restumu dan aku akan berangkat. Kami merindukanmu. Tapi aku ragu ketidakhadiranmu itu berlangsung lama. Ya Allah, berkatilah prajurit hebat ini dan berikan kemenangan padanya. Pergilah dalam damai dan berperanglah. Kau mungkin benar, Yoab. Cepatlah bertindak. Aku mengkhawatirkan Raja. Aku juga. Sudah berminggu-minggu dia tidak bertemu istrinya dan bersenang-senang. Apa ia sakit? Tidak.
Aku rasa raja hanya bosan. Semua yang disentuhnya menjadi emas. Dan dia membutuhkan tantangan baru. Aku tahu. Dia selalu bicara tentang rumah Allah setiap saat. Sungguh suatu hal yang membuat dia kecewa. Dan mungkin dia merasa Allah telah meninggalkannya. Entahlah. Baiklah. Aku pergi. Ingatkan agar ia bergabung dengan kita. Aku yakin gemuruh peperangan akan menimbulkan semangat baru untuknya. Semoga kau selamat. Kau juga. Masta, ini hari ke-14 kenajisanku. Aku harus segera mandi wajib untuk membersihkan diri. Tidak boleh. Kau menolak karena keras kepala. Pergilah ke Imam Head, seperti yang kuperintahkan. Jangan tersinggung. Aku harus mandi jika tidak segala yang kusentuh menjadi najis. Putraku sedang tak ada di rumah. Tak perlu seperti itu. Tapi aku harus pergi. Hei wanita mandul. Berikan putraku seorang anak. Sudah jelas ini semua karena Allahmu. Jalanilah ritual mandi yang kusuruh. Aku sangat yakin itu. Aku bahkan tidak boleh berdoa tanpa membersihkan diri. Aku yakin bahwa Allah dari Israel tidak menempatkan dirinya dengan wanita mandi. Begitu pula dengan para pendoanya. Kemarilah, persiapkan dirimu untuk Imam Head. Sekarang. Ayolah sekarang. Tuanku, apa tidak berkasih kasihan dulu dengan istri tuanku? Dan yang paling tuanku sukai, mereka semua sudah mandi dan siap untuk tuanku. Apakah kau dengar sesuatu dari Yoab? Pertempuran sangat sengit. Kota Raba dan Amun memberikan perlawanan sangat kuat. Mungkin aku harus pergi. Tidak. Aku ingin sendirian. Aku tidak apa-apa. Aku ingin berpikir. Baiklah, tuanku. Sarah? Sarah? Iya, Nyonya. Apakah minyaknya masih ada? Iya, tapi tinggal sedikit. Tidak apa, itu sudah cukup. Bawakan aku air hujan. Bawakan ke atap. Dibawa ke atap? Iya, dan jangan sampai ada yang melihatmu. Baik, Nyonya. Ini Nyonya, silakan. Terima kasih, tinggalkan aku. Nyonya tidak mau dibantu? Aku harus lakukan sendiri.
Pelayan, Iya, tuanku. siapa yang tinggal di sebelah kita itu? Itu kediaman Uria, pengikut Paduka yang setia. Uria, aku tahu dia. Aku ingin tahu siapa saja yang tinggal di dalam rumah itu. Pelayan dan ibunya Uria, Batseba binti Eliam. Eliam? Eliam? Putra dari Ahitofel. Sungguh? Cucu dari Ahitofel? Apakah mempunyai pelayan? Betul, Paduka. Aku mengerti. Apa yang bisa hamba bawakan untuk Paduka? Anggur? Buah-buahan? Bawakan dia untukku. Dia siapa, Paduka? Wanita yang bernama Bathsheba. Bawa dia kemari. Baik, Paduka. Hamba segera pergi. Jangan pergi sendirian. Bawa serta 3 orang bersamamu. Pergilah. Apa yang harus hamba katakan? Katakan, Raja punya berita penting. Tentang suaminya? Berita penting. Baik, Paduka. Ya? Apa yang membawa orang-orang kerajaan datang larut malam begini? Raja meminta kehadiran Nyonya Batseba. Apa? Saat ini juga? Apa keperluan raja dengannya? Ada kabar penting. Anakku? Apa anakku baik-baik? Katakanlah. Aku tidak tahu. Aku hanya menyampaikan pesan saja. Tunggu di sini. Gantilah pakaianmu dengan pakaian yang bagus dan pantas. Karena malam ini kau akan pergi ke istana. Siapa orang istana yang ingin bertemu denganku di malam selarut ini? Sang raja. Kakek, sang raja memintaku datang. Iya, aku tahu. Bisa bicara. Sebentar. Kau tahu mengapa raja memintamu datang? Tidak. Cucuku yang sangat cantik. Dengarkan aku baik-baik. Berhati-hatilah. Aku tidak mengerti maksud kakek. Aku tahu apa yang di benaknya. Aku tahu kegelisahannya malam ini. Katanya dia punya kabar penting. Ingatlah yang aku katakan. Ayolah. Kita harus segera pergi.
Nyonya, Nyonya akan memberitahunya. Aku harus memberitahunya. Apa yang akan Nyonya lakukan? Dia akan memikirkan sesuatu, aku yakin itu. Apakah ibunya Uria tahu? Dia mungkin curiga. Aku tahu para pelayan pasti mengetahuinya. Oh, Sarah. Aku bisa saja tutup mulut. Jika hubunganku terungkap, maka habislah aku. Aku akan membuat malu keluargaku. Aku mengandung anak raja. Dia adalah raja. Bagaimana bisa Nyonya menolaknya? Serahkan semua masalah ini padanya. Biarkan dia berpikir. Masalahnya tidak akan berakhir seperti ini. Dia seorang raja. Dan hukum apa yang berlaku untuknya? Sedangkan semua hukuman berlaku untukku. Apa yang akan menimpaku? Aku akan melakukan apa yang menurut Nyonya baik. Tidak ada waktu lagi. Aku tidak bisa berpikir. Aku tidak bisa berpikir. Pergilah. Cepat beri dia kabar. Tapi jangan beritahu siapapun selain dia. Uria, Apa ini? dari Yoab, Ada lama kerajaan. dari istana. Yoab, apa ini? Kau diperintahkan untuk menghadap raja. Mengapa harus aku? Raja menyuruhmu. Hanya aku? Iya. Ini aneh. Katanya aku disuruh berada di sini, bukan di Yerusalem bersama wanita dan anak-anak. Aku yakin kita semua akan berkumpul di sini saat kau kembali. Pergilah. Raja telah memerintahkannya. Uria, apa kabarmu? Selamat datang. Silakan minum. Aku datang atas permintaanmu, Rajaku. Terima kasih. Ini adalah sumber kebahagiaan untukku. Aku putus asa duduk sendirian, sementara orang-orangku yang pemberani sedang berperang. Aku hanya ingin tahu berita terakhir dari medan perang. Ceritakanlah semuanya. Kami menguasai. Dan Yoab? Petarung yang paling tangguh. Kepercayaanmu pada tempatnya. Bagaimanakah pergerakan di medan perang? Bagaimana semangat para prajurit? Mereka sangat membanggakan, tuanku. Sangat. Semangat membuat tenaga mereka bertambah. Dan ketetapan hati. Itulah yang ingin aku dengar. Itukah alasan Tuan menarikku dari pertempuran? Memang. Iya, aku seharusnya percaya akan pendapatmu. Aku mengerti. Tetapi Tuan bisa mendengarnya dari orang yang sederhana. Aku tahu. Tapi ada baiknya bagi seorang pria bila dia beristirahat. Aku tahu terkadang begitu berat berada dalam suatu pertempuran. Dan selagi kau berada di Yerusalem, mengapa tidak pulanglah ke rumahmu, basuhlah kakimu, dan beristirahatlah sejenak. Aku akan memberi perintah kepadamu lagi nanti. Atas perintahmu, tuanku. Aku gembira bisa bertemu denganmu, Uria. Pulanglah, beristirahatlah.
Pelayan, tolong ambilkan buah-buahan dan anggur terbaik. Dan hadiahkan ke rumah keluarga Uria dengan berkatku dan rasa terima kasih. Baik, Paduka. Dan juga jubah sutra yang terbaik. Baik, Paduka. Selamat datang, Asen. Uria, silahkan duduk. Kabar apa yang beredar di kota saat ini? Tuanku, Raja mengirimkan bingkisan ini untuk kau nikmati. Terima kasih. Beliau begitu baik. Uria, Uria, seharusnya kau tak ada di sini. Ya, aku terima pesan ibu. Lalu semua pelayan merubah perkataannya. Itulah yang dilakukan bila mereka cuti. Uria, pikirlah. Istrimu bermalam di istana dan kau di sini sekarang diperintahkan untuk ke rumah. Untuk apa? Kenapa kamu ini? Raja tidak mungkin mengkhianatiku seperti ini. Tidak mungkin. Uria, anakku sayang, itu mungkin saja. Harga diri dan nama baikku, Bu. Yang aku tahu, ini semua bisa terjadi. Bila ibu benar, ku bunuh dia. Uria? Apa maksudmu? Dia tidak mau pulang ke rumah. Dia harus kembali. Sepanjang malam dia tidur di luar istana. Beritahu dia untuk pulang, Ahitofel. Dia memberontak jika tidak mematuhi perintah rajanya. Itu sikap yang tidak pantas. Aku sudah menyuruh dia pulang ke rumahnya. Bicaralah padanya, Rajaku. Beritahukan alasannya. Dia harus segera kembali pulang. Baiklah, bawa dia padaku. Assalamualaikum. Pelayan, siapkan 2 minuman. Dia menolak untuk pulang. Banyak gunjingan di Yerusalem. Iya, hati-hati kalau bicara. Tidak apa-apa. Ya, mungkin saja ada benarnya kabar burung yang beredar. Ya, hanya ada 2 kata. Fitnah atau bukan. Aku harus percaya yang satu dan tidak percaya yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Uria, Raja memanggil Anda. Uria, kau selalu memberiku kegembiraan. Katakan tuanku dan aku selalu melayani tuan. Karena itu aku mempercayaimu, Uria. Kau tidak pernah mengabaikanku. Kau mengabdikan semua yang kau miliki. Iya, tuanku yang mulia. Uria, aku sedang mencoba sesuatu yang baik untukmu.
kau telah bepergian, dan aku tahu kau letih. Aku mendengar bahwa kau tidak pulang ke rumah tadi malam. Kenapa, Uria? Tabut perjanjian dan bangsa Israel tinggal di penampungan sementara. Dan Tuanku Yoab dan pasukan raja tidur di tenda terbuka. Lalu bagaimana aku bisa pulang ke rumah, makan dan tidur dan bersama istriku? Dan itulah pengorbanan yang ditempuh oleh hidupmu dan oleh semangat hidupmu. Aku tak akan melakukannya. Aku menghargai kesetiaanmu. Beristirahatlah hari ini. Esok akan kuizinkan kau kembali ke medan perang. Terima kasih Tuanku Raja. Uria, kembalilah ke rumahmu. Aku akan coba melakukannya. Ayo, bangun, bangun. Ya. Pelayan. Ya, Paduka. Pergi dan bangunkan Uria. Aku tidak bisa membiarkannya pergi sebelum dia merasakan kemurahan hatiku. Baik, Paduka. Kita akan merayakannya malam ini. Kau dan aku. Rayakan. Ya, merayakannya. Merayakan keberuntungan kita dan kesehatan kita, juga peperangan. Anggur ini lezat. Dari mana asalnya? Ini anggur terlezat yang pernah aku minum sepanjang hidupku. Sangat lezat dan lembut. Hanya ada di atas meja raja. Apa yang kalian lakukan? Pergi! Pergi! Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Tidurlah. Raja memerintahkan kau segera menghadap. Kami melakukan apa yang Raja perintahkan. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat.
Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Aku mau kau membawa surat penting ini untuk Yoab. Atas perintahmu, tuanku. Kau telah melakukan yang terbaik untuk bangsa Israel, Komandan. Pergilah dalam damai. Aku lakukan tugasku sebagai prajurit. Anakku satu-satunya, anakku sayang, anakku. Uria, dia sudah mati. Anakku, dia sudah tiada. Anakku. Penasehatku yang terpercaya. Duduklah. Kau baik-baik saja? Iya, tuanku. Siap untuk melayani tuanku. Aku langsung pada pokok masalah. Iya? Setelah 7 hari, cucumu dirundung masa duka cita. Iya, itu benar. Aku merencanakan sebuah pernikahan untuk cucumu. Menikah dengan siapa, tuanku? Dengan raja. Meskipun kita harus menunggu masa duka citanya lewat, kau bisa mulai merencanakan secepatnya. Ambillah apapun yang kau butuhkan. Tunggu. Beritahu para pelayan untuk membuat mahkota dan para pembuat roti agar memanggang kue lezat untuk rakyat di seluruh kota. Bathsheba, orang bilang dia wanita yang tak baik. Mereka semua membenciku. Mereka tidak mau berbicara sepatah kata pun padaku selama 7 bulan terakhir ini. Kau tinggal di sini bersamaku di istana. Kau akan melahirkan bayi kita di sini. Aku telah perintahkan para selirku untuk datang. Kakekku juga tidak mau bicara padaku. Aku tahu. Dia orang terhormat, Bathsheba. Kehormatannya terluka oleh pembicaraan orang. Daud, cintaku.
kita bersama menghadapi ini. Jangan kau lupakan itu. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Hanya kaulah milikku, Daud. Tolong bantu hamba, ratuku. Ya, bantu hamba. Tarik nafas. Ayo, dorong lagi, cepat. Aku lihat kepalanya. Ayo. Aku lihat kepalanya. Mari temanku, duduklah, ungkapkan perasaan hatimu. Tuanku, telah terjadi ketidakadilan yang besar. Kalau begitu dengarkan, aku ingin melaksanakan keadilan bagimu. Bukan untukku, tapi untuk negeri ini dan bangsa Israel. Jadi ini demi bangsa Israel? Oh, rajaku. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa. Selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu saat, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara itu. Ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Dan sekarang, Tuanku Raja, apa yang harus diperbuat pada lelaki miskin itu sebagai wujud keadilan di negeri ini? Demi Allah yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ia harus mengganti anak domba betina itu 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal semacam itu. Karena ia tidak berbelas kasihan. Siapa orang itu? Engkaulah orang itu. Beginilah firman Allah Israel kepada Daud pelayannya. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi. Mengapa engkau menghina Allah dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Aku sudah berdosa kepada Allah. Dia membuangku seperti dia membuang Saul. Katakan Nathan, apa hukumanku?
Apakah aku akan mati? Allah telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Allah, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Sayangku, aku takkan menyerah sampai Allah sendiri yang memutuskan bahwa tidak akan ada harapan lagi. Aku akan memohon agar anak kita tetap hidup. Daud. Oh Rajaku, maafkan hamba mengejutkan Tuan. Duduklah, ungkapkan yang ada dalam pikiranmu. Hamba berdiri saja. Hamba tidak sabar ingin mengatakan sesuatu. Ungkapkan saja, kau bebas mencurahkan segala isi hatimu. Ini sungguh berat. Bicaralah, Ahitofel. Hamba ingin pergi. Apa? Kau tidak boleh pergi. Suku Benyamin dan Yehuda telah menyerang istana. Dan mereka telah menghasut para prajurit dan yang lainnya. Mohon jangan ceritakan ini pada cucuku Batseba. Ahitofel, aku butuh kau sebagai penasehatku. Sebagai kepanjangan telingaku akan apa yang terjadi di istana. Iya, tuanku. Tuanku tak akan membutuhkan kedua telinga yang tua ini untuk mendengar kekecewaan yang begitu besar dari mereka. Aku butuh kebijaksanaanmu. Kebijaksanaan? Butuh lebih dari sekedar kebijaksanaan. Yang tuanku butuhkan mukjizat. Dalam keadaan begini kau akan meninggalkanku. Hamba akan pergi. Dan entah kapan kembali. Putra Daud, yakni Absalom, yang memberontak terhadap pemerintahannya, mati dalam pertempuran. Anakku Absalom, anak yang tampan. Absalom, Absalom. Mengapa kau terbaring lesu? Kita telah memenangkan pertempuran hebat hari ini. Dan seluruh Yerusalem sedang merayakannya. Anakku Absalom telah wafat. Kemenangan adalah segalanya. Yoab, kemenangan ini bukan untukku, tapi untukmu. Hanya sang raja yang berhak mendapat penghargaan kemenangan, atau bahkan disalahkan bila kalah. Dan saat ini kau seharusnya berada bersama rakyat, menari gembira seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya. Oh, hari-hari sebelumnya. Kemenangan kita ini hanya sia-sia. Semua sia-sia. Absalom. Oh Raja, hari ini kau telah mempermalukan semua orang yang telah berjuang untukmu dengan penuh keberanian. Oleh duka cita dan tangisan kesedihanmu tentang Absalom yang mengkhianatimu.
Dan kau tidak berduka atas kepergian orang-orang yang rela mati demi kau. Sekarang bangkitlah dan pergilah kepada rakyatmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kau menghargai pengorbanannya. Tinggalkan aku sendiri. Rajaku, saat ini adalah saatnya kita tidak boleh sendirian. Bicaralah padaku. Masalahnya tidak semudah itu. Aku tahu. Bicaralah. Mungkin hanya kau yang mengerti apa yang akan aku ungkapkan. Kata-kata itu membuatku khawatir. Kemuliaan telah meninggalkanku. Sinar kebahagiaan telah sirna. Aku ragu apa aku mengerti apa yang kau ucapkan. Saat Samuel datang ke rumah bapakku dan mengurapi aku dengan minyak, aku tahu Allah mengasihi aku. Dan aku merasa Dia telah memilih aku karena aku sempurna. Lalu aku berjalan dengan kejujuran, menegakkan aturan. Dan aku begitu keras terhadap mereka yang lemah dan penuh dosa. Dan kini, aku merasa tidak berbeda dengan mereka. Dan hatiku, aku menunggu kesempatan untuk mencurahkan isi hatiku. Daud. Aib ini akan terus bersamaku dalam penantian. Tak pernah aku merasa setakut ini, bahkan ketika melawan raksasa itu. Dan jika mereka berada di jalan sekarang, aku tak berani menemui mereka. Aku ketakutan dalam tendaku seperti yang dilakukan Saul. Ya, aku ingat di hari kau kembali dari pertempuran, berkali-kali kau merayakannya dan penuh keyakinan. Kau tidak pernah merasa takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa khawatir dan ketakutan. Aku perintahkan Yoab untuk mengandalkan pasukan Israel. Apa, Daud? Aku tak dapat menemukan Allah dimanapun. Aku tak dapat menemukannya di seluruh negeri Israel. Lalu harus bagaimana? Kau tidak pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi aku telah ditinggalkan. Aku tak bisa menemukan Allah dimanapun. Mungkin Allah tidak meninggalkanmu. Tapi kau yang lari darinya. Ya Allahku. Ya Allahku. Aku mencarimu siang dan malam. Tapi kau tak pernah mendengarku.
Aku ingat saat aku muda dulu. Mereka meninggalkanku. Kau adalah gembala bagiku. Dan aku adalah dombamu. Kau membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, ya Allahku. Dan aku akan diam dalam rumahmu sepanjang masa. Allah berfirman kepadaku, katakanlah, aku akan mendengarkan apapun yang datang dari Allah. Beginilah firman Allah, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Engkau akan melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau. Atau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau 3 hari penyakit sampar di negerimu. Lebih baik bagiku jatuh dalam tangan Allah, dalam pengampunannya. Itu artinya pilihan yang terakhir. Gad, mengapa hukuman Allah tidak menimpaku? Oh, tapi karena kau seorang raja yang berkuasa, maka hukumanmu akan lebih berat dari yang lain. Aku telah mengandalkan bangsa Israel. Aku tidak setia kepada Allah dan hidupku dalam ketakutan. Kita tidak usah takut pada kematian tubuh, karena kematian rohlah penyebab hati manusia penuh dengan ketakutan. Aku akan mematuhi firman Allah. Kau telah dipilih. Bagaimanapun kita harus menghadap raja. Iya. Kita harus perjelas masalah ini supaya raja mengerti. Raja harus tahu. Harus tahu. Ayo cepat. Sebentar. Sudahlah, ayo. Kami mau menghadap raja. Yang mulia sedang menunggu kedatangan kalian. Ada kabar apa? Wabah sampar telah menyebar di seluruh Hebron dan Bethlehem, rajaku. Di utara ribuan orang telah mati. Bagaimana dengan Yerusalem? Wabahnya akan menyerang dari sebelah utara dan selatan.
akan kuberikan tempat pengirikan ini. Tidak, aku harus membelinya. Tapi ini untuk Allah. Aku akan memberikannya untukmu. Suatu kehormatan yang tak boleh kau halangi. Untuk Masbah. Arauna, jika Allah yang bicara itu padamu, aku setuju. Namun dia mengatakan ini padaku. Aku tidak mau mempersembahkan korban bakaran kepada Allah dengan cuma-cuma. Kalau begitu, bayarlah. Berapa harga yang pantas untuk tanah ini? 600 keping emas. Baiklah kalau begitu. Api telah dinyalakan. Kita punya begitu banyak korban. Bagaimana bisa darah lembu-lembu ini menghapus dosa dan aib yang kutanggung dalam diriku? Sucikan aku ya Allah. Hapuskan dosaku sehingga aku menjadi bersih. Sucikan aku hingga aku menjadi lebih putih daripada salju. Lepaskan aku dari belenggu dosa ya Allah. Sucikan hatiku. Jadikan aku manusia dengan jiwa yang baru. Dan jadikan seluruh jiwaku menjadi baru. Ya Allah, dan Batsheba melahirkan anaknya yang lain dari Raja Daud, yaitu Sulaiman. Dia akan memerintah sebagai raja setelah ayahnya. Lalu Sulaiman ditunjuk Allah untuk membangun bait Allah yang indah seperti yang dicita-citakan Daud.